Apa kabar kawan-kawan semua? Semoga sehat selalu ya. Amin. Baik kawan-kawan, di sini kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya Muhammad Giri Pratama, yang kedua ada Lutfianan Bakbut, dan yang ketiga ada Fitri Muladewi kawan-kawan. Nah, di kelompok kami ini membahas tentang materi sistem pemerintahan negara Republik Indonesia dalam mata kuliah Hukum Administrasi Negara. Baik kawan-kawan, di materi tersebut kami ada 3 bahasan. Nah, yang pertama itu ada sistem pemerintahan di dunia. Terus yang kedua ada sistem pemerintahan dan lembaga negara menurut Undang-Undang Dasar 1945. Dan yang ketiga ada lembaga independen. Baik, kita akan masuk ke pembahasan pertama. Pengertian sistem pemerintahan dalam arti luas dan arti sempit. Yang pertama dari arti sempit, yaitu sebuah perbuatan atau urusan pemerintahan. Sedangkan pengertian secara luas yaitu perbuatan pemerintahan yang dilakukan oleh badan eksekutif, legislatif, dan yudikatif di suatu negara dalam rangka mencapai tujuan penyelenggaraan negara. Dari dua pengertian arti sempit dan arti luas ini, kita bisa menyimpulkan bahwa pengertian sistem pemerintahan dalam negara adalah cara atau tujuan untuk membentuk sebuah negara agar tujuan dan cita-citanya tercapai. Nah, Indonesia sendiri menganut sistem pemerintahan presidensial, di mana memiliki ciri bahwa presiden sebagai kepala negara dan juga sebagai kepala pemerintahan. Lalu presiden tidak dipilih oleh badan perwakilan, melainkan dipilih langsung oleh rakyat. Dan presiden berkedudukan sama dengan legislatif. Lalu presiden membentuk kabinet. Jadi kabinet itu dibentuk oleh presiden, dan kabinet memiliki tanggung jawab kepada presiden. Sedangkan presiden juga tidak bisa dilengsarkan atau dijatuhkan oleh legislatif. Begitu pula sebaliknya, legislatif tidak bisa dilengsarkan oleh presiden. Ya. Pada pasal 1 ayat 1 yang menjelaskan tentang kedaulatan negara Republik Indonesia. Ayat 1, bahwa negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik. Lalu ayat 2, kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Dan ayat 3 bahwa mengatakan negara Indonesia adalah negara hukum. Sekian dari pengertian pemerintahan. Baik, kita akan masuk ke pembahasan kedua, yaitu tentang sistem pemerintahan dan lembaga negara menurut Undang-Undang Dasar 1945. Baik, istilah lembaga negara dikenal dalam ketetapan MPR nomor 3 garis miring MPR garis miring 1978 dengan menggunakan istilah lembaga tertinggi negara untuk MPR dan lembaga tinggi negara untuk penyebutan DPR, Presiden dan Wakil Presiden, PPK, DPA, dan MA. Padahal dalam konstitusi RIS menggunakan istilah alat-alat perlengkapan federal dan UUDS 1950 menggunakan istilah alat-alat perlengkapan negara. Setelah Undang-Undang 1945 dirubah, Majelis Permusyawaratan Rakyat kedudukannya sebagai lembaga negara, sedangkan Dewan Pertimbangan Agung dalam perubahan keempat Undang-Undang Dasar 1945, ketentuan pasal 16 menjadi yang pertama itu Presiden membentuk Dewan Pertimbangan Nasihat dan pertimbangan kepada Presiden, yang selanjutnya diatur dalam UU atau Undang-Undang. Dan yang kedua, Dewan ini berkewajiban memberi jawaban atas pertanyaan Presiden dan berhak memajukan usul kepada pemerintah. Dalam perubahan Undang-Undang Dasar 1945 juga termasuk pembentukan lembaga negara baru, yaitu Dewan Perwakilan Daerah, dan menyetujui kekuasaan kehakiman, yaitu Mahkamah Konstitusi. Nah, ketentuan dapat ditelusuri dalam pasal 24 ayat 2 perubahan Undang-Undang Dasar 1945
yang berbunyi, kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung dan Badan Peralihan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh Mahkamah Konstitusi. Selanjutnya, sistem pembagian kekuasaan di negara Republik Indonesia jelas diatur oleh ajaran Trias Politika yang bertujuan untuk memberantas tindakan sewenang-wenang penguasa untuk menjamin kebebasan rakyat. Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, penyelenggaraan negara melaksanakannya diserahkan kepada suatu tempat perlengkapan seperti MPR, terus ada DPR, DPD, BPK, MA, dan MK. Nah, lembaga negara merupakan lembaga kenegaraan yang berdiri sendiri, yang satu bukan merupakan bagian dari yang lain. Nah, akan tetapi dalam menjalankan pemerintahan atau wewenangnya, lembaga negara tidak lepas atau terpisah dari lembaga negara yang lain. Hal tersebut menunjukkan Undang-Undang Dasar 1945 ini tidak menganut doktrin yang berkuasa. Dan dengan perkataan lain, Undang-Undang Dasar 1945 menganut asas koneksi yang berkaitan dengan jumlah lembaga badan kenegaraan yang mengatur di dalamnya serta hubungan badan di antara badan kenegaraan yang ada. Nah, sistem pembagian kekuasaan yang dianut oleh Republik Indonesia saat ini tidak tertutup akan berubah sesuai dengan kebutuhan masyarakat Indonesia. Dan dengan di amandemen Undang-Undang Dasar 1945 tahun 1999 sampai 2004 menunjukkan perubahan dalam penyelenggaraan negara, namun semua itu tetap dalam sebuah kedaulatan rakyat di atas segalanya. Baik, itu dari pembahasan kedua. Akan dilanjutkan pembahasan ketiga, yaitu tentang lembaga independen dari Lutfi Hanan Ba'bud. Sekian dan terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lutfi, anggota ketiga dari kelompok 4. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan dari teman saya yang mengenai sistem pemerintahan di Indonesia dan lembaga negara menurut Undang-Undang 1945. Dan di sini saya akan membahas tentang lembaga independen. Untuk independen sendiri dapat didefinisikan sebagai sikap netral atau tidak memihak kepada salah satu, punya kekuasaan sendiri, merdeka, tidak dikontrol oleh pihak lain. Jika dikaitkan dengan materi kita, lembaga independen, secara ringkas maksudnya ialah lembaga negara di Indonesia yang dibentuk oleh pemerintah pusat tetapi bekerja secara independen, tidak ada intervensi dari pihak lain. Lembaga independen dikenal juga sebagai lembaga penunjang. Hal ini dikarenakan lembaga tersebut biasanya berfungsi untuk mendukung atau menunjang lembaga negara utama yang menjalankan fungsi sebagai eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Hal ini didorong keinginan untuk menjadikan pelaksanaan kekuasaan yang dimiliki tiga lembaga negara tersebut menjadi lebih efektif. Di Indonesia khususnya, setidaknya ada beberapa hal yang menjadi pengaruh atas banyaknya pembentukan lembaga-lembaga negara baru yang bersifat independen. Di antaranya itu sebagai berikut. 1. Tingkat kredibilitas yang rendah dari lembaga-lembaga yang ada akibat adanya asumsi mengenai perilaku korupsi yang dilakukan oleh oknum di lembaga-lembaga negara tersebut. Kedua, dari lembaga-lembaga negara yang telah ada dianggap kurang independen karena hanya tunduk di bawah pengaruh satu kekuasaan negara ataupun kekuasaan lainnya. Alasan ketiga, ketidakmampuan lembaga-lembaga negara yang telah ada dalam melaksanakan tugas-tugas yang dianggap penting untuk dilakukan di dalam masa transisi demokrasi, dikarenakan adanya persoalan dengan birokrasi yang ada dan korupsi-kolusi nepotisme atau KKN yang telah menjakiti lembaga-lembaga negara tersebut. Alasan keempat, yaitu adanya suatu situasi di banyak negara dunia yang sedang dalam masa transisi menuju demokrasi yang telah menjadi kebutuhan yang mengharuskan lembaga-lembaga negara yang telah ada diharuskan mengalami reformasi. Pasca perubahan konstitusi,
Indonesia membagi lembaga-lembaga negara dalam 3 kelompok, yaitu pertama adalah lembaga negara yang dibentuk berdasarkan atas Undang-Undang Dasar 1945, kedua lembaga negara yang dibentuk berdasarkan undang-undang, dan yang ketiga lembaga negara yang dibentuk berdasarkan atas perintah keputusan Presiden. Pada tatanan praktik ketatanegaraan Republik Indonesia, suatu lembaga negara dapat dikatakan sebagai lembaga negara independen adalah jika telah memenuhi prasyarat tertentu, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, dasar hukum pembentukannya menyatakan secara tegas kemandiriannya atau independen dari lembaga negara tersebut. Yang kedua, independen dalam arti bebas dari pengaruh, kehendak, ataupun kontrol dari kekuasaan eksekutif maupun cabang kekuasaan eksekutif. 3. Pemberhentian dan pengangkatan anggota komisi menggunakan mekanisme tertentu yang diatur khusus, bukan berdasarkan atas kehendak Presiden. 4. Kepemimpinan lembaga tersebut bersifat kolektif kolegial. Jumlah anggota maupun komisioner bersifat ganjil dan keputusan diambil secara mayoritas suara. Kelima, kepemimpinan komisi tidak dikuasai atau tidak mayoritas berasal dari partai politik tertentu. Keenam, masa jabatan komisi definitif habis secara bersamaan dan dapat diangkat kembali untuk satu periode berikutnya. 7. Yang terakhir, keanggotaan lembaga negara tersebut ditujukan untuk menjaga keseimbangan perwakilan yang bersifat partisipan. Di Indonesia sendiri, setidaknya terdapat 16 lembaga negara yang bersifat independen, yaitu pertama Komisi Yudisial atau KY, 2. Komisi Pemilihan Umum KPU, ketiga Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Komnas HAM, keempat Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan Komnas Perempuan, kelima Komisi Pengawas Persaingan Usaha, keenam Ombudsman Republik Indonesia atau ORI, 7 Komisi Penyiaran Indonesia atau KPI, ke-8 Komisi Pemberantasan Tindak-tindak Korporasi, 8 Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau KPK, ke-9 Komisi Perlindungan Anak atau KPA, ke-10 Dewan Pers, 11 Dewan Pendidikan, 12 Pusat Pelaporan Transaksi Keuangan atau PPATK, 13 Komisi Informasi, ke-4 Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu, ke-5 15 Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK, yang terakhir 16 Bank Indonesia atau BI. Jika dilihat berdasarkan konstitusi yang ada saat ini, maka kedudukan lembaga negara independen yang sekarang ini bisa dikatakan samar-samar, bisa dianggap ada dan tidak ada. Hal itu dikarenakan konstitusi yang ada saat ini cenderung menganut sistem pemerintah trias politika, yaitu sistem pemerintah yang membagi kekuasaannya menjadi 3, yang tadi sudah saya sebutkan di atas, yaitu eksekutif, yudikatif, serta legislatif. Tetapi apabila dilihat berdasarkan teori The New Separation of Power atau pemisahan kekuasaan baru yang berkembang di Amerika, maka lembaga negara yang bersifat independen masuk di poros keempat. Teori tersebut menjelaskan bahwa ada 5 golongan dalam pemisahan kekuasaan, yakni 1 Dewan Perwakilan, 3 Senat, 2 Senat, 3 Presiden, 4 Komisi Negara Independen, dan yang terakhir Mahkamah Agung. Apabila dilihat berdasarkan fungsinya, maka proses pemisahan kekuasaan menurut teori tersebut dapat diuraikan menjadi legislatif, eksekutif, yudikatif, dan komisi negara independen. Secara konsep, hal itu memiliki kemiripan dengan sistem ketatanegaraan Indonesia dalam hal ini, yakni legislatif, eksekutif, yudikatif, dan lembaga negara independen. Oleh karena itu, kedudukan lembaga negara independen yang ada di Indonesia dapat disamakan dengan kedudukan lembaga negara independen yang ada di Amerika, karena berada di luar poros utama kekuasaan. Lembaga negara independen seperti Komisi Pemilihan Umum, Komisi Yudikatif, Komisi Perlindungan Anak, serta yang lainnya seharusnya memiliki posisi yang sederajat atau paling tidak sejajar dengan lembaga negara lain seperti Presiden, DPR, dan DPD, atau Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung. Selain itu juga seharusnya lembaga negara yang independen memiliki garis vertikal dalam konstitusi, karena kewenangan yang dimiliki oleh lembaga tersebut bersumber pada Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak dikendalikan oleh 3 cabang kekuasaan yang asli. Dari uraian-uraian yang dikemukakan di atas dapat ditarik suatu kesimpulan mengenai kedudukan lembaga negara independen dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia yang dapat disebutkan sebagai berikut.
lembaga-lembaga negara yang memegang kekuasaan menurut Undang-Undang Dasar 1945. Di dalamnya juga termasuk juga lembaga negara independen. Kekuasaan yang dimaksud adalah kewenangan tertentu yang bersumber langsung pada konstitusi. Yang kedua, apabila melihat letak seluruh lembaga negara independen yang berada di bawah Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat, Presiden dan Wakil Presiden, jelas bahwa lembaga negara independen diposisikan sebagai state auxiliary agencies saja oleh sebagai pembentuk konstitusi dan undang-undang. Dengan demikian, maka saat ini lembaga negara independen pada sistem ketatanegaraan diposisikan berada di bawah lembaga tinggi negara dan berkedudukan sebagai lembaga tambahan atau penunjang. Konteks yang terakhir yaitu kesimpulan dari makalah ini, yaitu di dunia ini terdapat beberapa macam sistem pemerintahan, terlepas dari baik dan buruknya, yaitu 1. presidensial, 2. komunis, 3. parlementer, 4. demokrasi liberal, 5. semi presidensial, yang terakhir liberal. Istilah lembaga negara dikenal dalam Ketetapan MPR nomor 3 MPR 1978 dengan menggunakan istilah lembaga tertinggi negara untuk MPR dan lembaga tinggi negara untuk penyebutan DPR, Presiden dan Wakil Presiden, BPK, DPA, dan MA. Lembaga independen negara merupakan suatu lembaga yang memiliki tugas dan wewenang sendiri tanpa adanya intervensi yang dilakukan oleh lembaga tinggi negara, dalam hal ini yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Kedudukan lembaga independen dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia bisa dibilang antara ada dan tidak ada. Hal itu karena sistem ketatanegaraan yang ada saat ini menganut sistem trias politika, yakni pembagi kekuasaan dalam tiga cabang, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif, sehingga kedudukan lembaga independen dalam ketatanegaraan Indonesia hanya sebagai lembaga pembantu dari 3 cabang lembaga tinggi negara itu. Oke, sekian pemaparan dari materi kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.